kita ketemu dengan seorang pujangga dari barat yang sangat populer. Nama baratnya adalah Khalil Gibran. Itu kalau pakai bahasa Arab, nama aslinya adalah Jubron sebenarnya. Asli Libanon, Jubron, Khalil Jubron. Namanya sama kayak namanya ayahnya. Jadi nama aslinya itu Jubron Khalil, punya bapak namanya Jubron juga. Ya ditulis dalam bahasa Latinnya biasanya pakai Gibran. Nanti nama Khalil Gibran itu gelar apa? Sesuai dialek lahjahnya orang Amerika. Karena Khalil Gibran ini hidupnya di Amerika, di New York. Dulu saya lupa, tahun 2016 juga saya ngangkat Khalil Gibran di sesi para pujangga. Tokoh-tokoh pujangga antara lain kemarin kita ngangkat Khalil Gibran. Jadi saya tidak akan ngomong banyak lagi untuk mengantarkan beliau. Biar nggak menghabiskan waktu, langsung kita jujuk saja The Prophet-nya. Jadi The Prophet ini salah satu bukunya Khalil Gibran yang paling laris. Tahun 2012 kemarin itu habis copyright-nya. Jadi sekarang siapa saja boleh kalau mau menerjemahkan, mau menyebarluaskan. Itu sudah dicetak di penerbit aslinya saja sebelum diterjemah itu sekitar 2.300.000 eksemplar. Ya, ojo dipadake buku yang tak tumpuk di situ. Yang teman-teman naruh di situ ya buku filosof, buku thinking skill itu 200 wae ra ngentekke. Iki 2 juta loh. Itu di edisi penerbit resminya namanya Prometheus dan sudah diterjemahkan di 40 bahasa. Kalau ada yang mau menerjemahkan boleh, yang belum bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa tidak apa-apa toh. Isinya bagus. Meskipun ini bukan karya pertanyanya Khalil Gibran, tapi ini karya yang paling terkenal dari Khalil Gibran. Sudah difilmkan. Ini logonya agak bagus. Saya sebenarnya motong logonya filmnya. Cuma filmnya animasi. Animasi serial. Nanti tiap bab diambil satu seri dengan direktur yang berbeda. Judulnya sama, The Prophet. Produsernya adalah artis seksi. Namanya Salma Hayek. Ya, kalian mesti kenal lah yang bangsa seksi-seksi itu kan wawasanmu lebih luas daripada aku ya. Jadi kalau ada yang mau, kemarin 2014 keluarnya serial itu belum nyampe di Indonesia, bajakannya tak cari nggak ada. Karena mungkin pembajak di Indonesia tidak tertarik. Opo film kok The Prophet. Jadi The Prophet ini mengisahkan ada penyair, sastrawan, ilmuwan, filosof, sekaligus politikus yang diasingkan di satu pulau, namanya Pulau Orpheus. Nah, ceritanya The Prophet diawali ketika The Prophet ini namanya Al-Mustafa. Dan gak usah heran, jangan-jangan itu mau nyinggung-nyinggung Islam Nabi Muhammad. Mungkin iya. Karena Khalil Gibran di antara yang sangat mempengaruhinya adalah Islam. Dengan ajaran sufistiknya. Itu yang sangat berpengaruh di Gibran. Meskipun dia aslinya seorang Kristen, alirannya namanya aliran Maronit di Libanon. Dan nanti pada akhirnya sebenarnya dia appreciate pada semua agama, khususnya di level spiritualnya.
Itu Khalil Gibran. Jadi di Islamnya dia sangat banyak konotasinya dalam pikiran-pikirannya, karena memang ya mungkin masuk daerah Timur Tengah, Lebanon. Ya seperti saya bilang dulu, bayangkanlah Khalil Gibran ini orang yang pendiam, introvert, terus apalagi ndak banyak ngomong. Ya pendiam ya ndak banyak ngomong. Masuk ono wong pendiam cerewet. Kan ada yang bilang gitu, saya itu aslinya pendiam loh Pak, tapi ya cerewet podo wae. Nah, jadi dia ini pendiam. Cerita hidupnya agak nggak enak memang, agak tragis. Jadi yatim piatu sejak kecil, yang membiayai hidupnya kakaknya dari suami ibunya yang pertama. Suami ibunya ini anaknya pendeta, kalau bapaknya ini pekerja serabutan. Nah, ketika nikah sama bapaknya ini sudah janda. Nah, yang membesarkan Gibran, membiayai ini kakaknya yang dari suami pertama, namanya Peter. Nanti Khalil Gibran punya 2 adik perempuan, namanya Sultana dan Mariana. Libanon krisis, karena Libanon saat itu dikuasai Turki Utsmani. Turki Utsmani sedang dalam masa surut sehingga jadi kejam, jadi tiran. Kemudian banyak orang ngungsi, termasuk keluarganya Khalil Gibran. Nanti ngungsi ke Boston, ke Amerika. Mengungsi Gibran sekitar umur 10 tahun. Nanti balik lagi ke Libanon untuk belajar, karena dia lebih tertarik ilmu-ilmu timur. Sampai umur 18. Disitulah nanti ada cerita broken wing, sayap-sayap patah. Dia jatuh cinta, cuma yang dicintai anaknya bangsawan, pendeta terkenal yang bangsawan, jadi nggak level, akhirnya patah hati. Jadilah buku Sayap-sayap Patah. Itu umur 17 loh ya, 18. Jadi umur 18 sudah jatuh cinta, patah hati, tapi menghasilkan buku. Terus, ya enggak usah dibandingkan sama kalian. Ya, kalian jatuh cintanya aja kan belum, masa mau nulis buku. Terus pulang ke Amerika umur 19. Terus di situ mulai kehidupannya nggak enak. Adiknya yang paling kecil, yang namanya Sultana, meninggal kena TBC. Disusul ibunya, disusul kakaknya yang membiayai hidup. 3 orang dalam waktu 4 bulan. Kehilangan 3 orang sekaligus. Terus dia karena pinter dikasih beasiswa seorang perempuan yang jauh lebih tua dari dia, namanya Mary Elizabeth Haskell. Dari atas biayanya Mary inilah dia nanti dibiayai. Meskipun sudah kelihatannya saling seneng 2 orang ini, tapi nggak kawin-kawin. Sampai Mary dikawin orang lain. Stres lagi Khalil Gibran. Terus deket lagi sama perempuan namanya Barbara Young, tapi juga nggak kawin-kawin. Terus punya pacar namanya Mai Ziada. Itu pun pacarannya gaya masa lalu, pakai surat-suratan. Itu pun ya ndak jadi kawin-kawin. Sampai Khalil Gibran meninggal umur 48 tahun. Masih muda, tapi pengaruhnya di dunia sastra, dunia kepujanggaan luar biasa. Umurnya hanya 48 tahun, sakitnya sama kayak ibunya, TBC plus kanker hati. Oke. Penggemar kopi, nah yang suka kopi mungkin masih ada kesempatan untuk jadi kayak Khalil Gibran. Sehari ceritanya dia bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Ini nggak usah ditiru ya. Nanti jadi makanannya nggak barokah kayak tadi, berlebih-lebihan, akhirnya sakit. Oke, jadi itu kok malah jadi cerita ya, dulu sudah tak ceritain. Oke, jadi dia, kita langsung menjelajahi The Prophet ya. Siap-siap, ndak kayak kemarin-kemarin, temanya nanti akan sangat banyak malam ini.
Kita semacam mengambil satu-satu hikmah-hikmah dari tulisan, dari bab-bab yang ada di The Prophet. Itu ada sekitar 26 bab, 26 puisi, 26 judul, macam-macam. Ada makan, ada kebebasan, ada macam-macam. Nanti kita lihat satu-satu. Meskipun tidak mungkin saya ngomong ke 26-nya, ada 1-2 yang saya tinggal, ada 1-2 yang saya ngomongnya agak panjang. Pertimbangannya yo sak isaku wae. Sak minatku ya. Jadi enggak, Pak kok yang tema ini ditinggal, ya wacanen dhewe. Ya, pokoknya ini ndak pesenan. Kan rumusnya ngaji ini kan pakai teorinya Bushido Jepang kemarin kan. Isaku iki. Jadi, isaku ya cuma ya ini. Jadi kalau kamu pengen lebih dalam belajar